I don't wanna go to school tomorrow. I can study thinking about you, and you know I always do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Aprizal dari kelas 12 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Perhatikan gambar di atas. Kegiatan pada gambar di atas pada umumnya melaksanakan hak dan kewajiban negara Indonesia dalam pemilu. Anda harus mempersiapkan diri dengan baik untuk melaksanakan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan pembelajaran banyak, bisa di pause aja, nggak saya baca soalnya sudah terlalu panjang. Oke, lanjut. Ada beberapa materi yang ada di bab 1. Makna hak kewajiban warga negara bisa dilihat di atas. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke. A. Makna hak dan kewajiban warga negara. 1. Hak warga negara. Hak warga negara secara sosial mendapat di dalam hukum dan pemerintah. Secara individu, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan mendapat perlindungan. Oke, pengklasifikasian hak. Ada 3 aspek, yaitu aspek politik, aspek budaya, dan aspek ekonomi. Hak politik warga negara ada 3. 1. Berpartisipasi dalam pemilihan umum. 2. Berpartisipasi pembangunan roda pemerintahan. Dan 3. Pembentukan partai politik. Hak dalam bidang sosial. Hak atas ada 5, yaitu 1. Hak atas pekerja dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ada pada pasal 27 ayat 2. Hak atas kebebasan beragama dan beribadah. Ada di pasal 29 ayat 2. Hak mendapatkan pendidikan. Ada di pasal 31 ayat 1. Pemeliharaan dan pengembangan nilai budaya ada di pasal 32 ayat 1 sampai 2. Hak mendapatkan kesejahteraan sosial ada di pasal 34 ayat 1 sampai 4. Oke, hak dalam ekonomi ada di pasal ayat 33 ayat 1 sampai 5. Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu menjelaskan tentang kewajiban pemerintahan untuk menciptakan sistem ekonomi yang mensejahterakan rakyat. Oke, hak dalam bidang pertahanan dan keamanan. Hak dalam bidang pertahanan dan keamanan yaitu setiap warga negara Indonesia memiliki hak ikut serta dalam upaya pembelaan negara serta usaha mempertahankan dan keamanan negara sesuai ketentuan. Peraturan operasional yang mengatur jaminan perlindungan hak rakyat Indonesia warga negara ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita. Ada juga di Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan juga Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. 2. Kewajiban warga negara Indonesia. 1. Patuh kepada peraturan perundang-undangan. 2. Ikut serta dalam upaya pembelaan negara. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan. Oke, baiklah, selain belum mempelajari hak dan kewajiban negara-negara dalam nilai sila-sila Pancasila, bisa kita setel dulu lagu
negara Indonesia dulu. Terima kasih. 3. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila Pancasila. Nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu kerjasama dalam menolong antar umat beragama, toleransi antar umat beragama, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab kemanusiaan, memperlakukan lain sesuai harkat dan martabat sebagai orang manusia, melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, nilai persatuan Indonesia, mengedepankan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, membina persatuan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Nilai kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 1. Mengutamakan musyawarah mufakat, memberikan kebebasan kepada orang untuk bersikap, nilai kesosialan bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu ada bersikap adil terhadap sesama, menghormati hak-hak orang lain. 4. Hak dan kewajiban negara dalam nilai instrumental, sila-sila Pancasila. Nilai instrumental merupakan penjabaran lebih lanjut dari dasar atau ideal Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan. Contoh hak dan kewajiban warga negara Indonesia yang dijamin oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa dibaca, kalau di pause aja. 5. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila Pancasila. Sila pertama, melaksanakan ibadah sesuai ajaran masing-masing. Contoh, yang beragama beragama Islam bisa beribadah seperti sholat dan yang lain, sedekah. 2. Sila kedua, bersikap baik kepada semua orang atas dasar persamaan derajat, misal saling menghormati. Sila ketiga, menjalin pertemanan dan setiap orang. Contoh, menyapa seseorang di jalan. Sila keempat, menerima dan melaksanakan keputusan musyawarah. Dan sila kelima, bersikap hemat, rajin, dan menabung. B. Kasus pelaksanaan hak dan pengingkaran kewajiban negara. 1. Penyebab terjadinya hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Faktor internal, sikap egois, rendah kesadaran warga terhadap peraturan, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan.
faktor eksternal, ketidaktegasan aparat penegak hukum, adanya kesempatan terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, dan penyalahgunaan teknologi. 2. Kasus pelanggaran hak warga Indonesia. Pendidikan tidak merata, alih fungsi trotoar menjadi tempat jualan pedagang kaki lima, munculnya ketidakadilan hukum. 3. Kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Melanggar aturan berlalu lintas, putus sekolah, mengabaikan tugas kelas, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, dan unjuk rasa berakhir isu. C. Penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. 1. Upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak pengingkaran kewajiban warga negara. 1. Penegakan supremasi hukum dan demokrasi, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan negara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, serta meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. 2. Membangun masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara. Ada 4 di lingkungan masyarakat, yaitu menghormati hak tetangga, di lingkungan bangsa dan negara, yaitu menaati peraturan perundang-undangan, di lingkungan keluarga, mengetahui hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga, dan di lingkungan sekolah, melerai teman yang sedang bertengkar. Baik, sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila salah kata. Jika tidak jelas silakan dibaca dan di pause aja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.